Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 609 inilah yang saya pikirkan. Pengikut di belakang Lu Guxiang memiliki pandangan dingin. Kedua pria yang membawa tubuh Lu Chaojun memandangi tubuh Lu Chaojun dan berkata dengan sedih, "Tuan, beristirahatlah dengan tenang. Tuan Lu akan segera membalaskan dendammu." Ketika Lu Guxiang, yang sedang menyerang, mendengar kata-kata ini, tangannya menjadi semakin marah dan kuat. "Ji Fei, pergilah ke neraka." Bang, terdengar suara yang membosankan. "Tuan, aku sudah membalaskan dendammu." Ketika kedua pria itu mendengar suara itu dan memikirkan kekuatan Lu Guxiang, mereka mengira Ji Fei telah terbunuh dan berteriak dengan penuh semangat. "Redakan amarahmu, hilangkan kebencian." Hasil. Tempat itu sangat sepi. Keduanya tertegun dan melihat ke atas. Ji Fei berdiri di tempatnya. Telapak tangannya menangkap tinju penyerang Lu Guxiang, dan keduanya menemui jalan buntu. Ini tak hanya mereka berdua, bawahan lainnya pun kaget. Bagaimana mungkin? Ini adalah Lu Guxiang, salah satu dari 12 tetua Sekte Merah. Meskipun peringkatnya lebih rendah, dia mengandalkan kekuatannya untuk bersaing. Hanya tawa keras yang menyebabkan suasana menjadi berantakan dan sekelompok orang jatuh ke tanah. Sekarang setelah menyerang dengan pukulan, Ji Fei benar-benar menangkap tinjunya. Sulit dipercaya, tak terbayangkan. Semua orang memandang Lu Guxiang, dan sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Tidak ada pukulan keras. "Oh," Lu Guxiang terkekeh, "Ji Fei, kamu mengejutkanku, tapi kamu harus mati." Panggilan, pakaian Lu Guxiang seperti balon, langsung mengembang, dan kekuatan agung melonjak lagi. Ji Fei merasa tinju di tangannya seperti kereta berkecepatan tinggi, bergegas ke arahnya. "Tuan, saya telah menggunakan seluruh kekuatan saya kali ini, dan pasti akan membunuhnya. Jangan khawatir." Kedua orang yang terkejut tadi menyulut harapan lagi, melihat ke tubuh Lu Chaojun dan berkata, "Lu Guxiang baru saja gagal membunuh Ji Fei dengan satu pukulan, dan ekspektasi anak buahnya kecewa, yang membuatnya sangat marah dan merasa kehilangan muka, sehingga gerakannya semakin tajam." Karena kekuatan tangan Ji Fei tidak bertambah, dia jelas terguncang ke belakang, tetapi tubuhnya tidak bergerak. "Tuan Lu, kamu menjatuhkannya dalam satu tarikan napas." Kedua pria itu berkata bersamaan, "Ji Fei, ayo jalan bersama Lu Chaojun." Lu Guxiang berteriak keras dan meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, itu seperti gelombang besar, dan orang-orang di belakangnya tanpa sadar mundur. Dan Ji Fei, masih seperti biasa, "Buat saja lenganmu lebih kuat." Bang bang bang, terdengar suara seperti baja yang bergesekan satu sama lain. Semua orang melihat dan melihat Ji Fei masih berdiri di sana dengan tenang seperti biasanya. Mendesis, semua orang tersentak. Untuk pertama kalinya, saya berpikir bahwa Lu Guxiang tidak berusaha sekuat tenaga. Tapi sekarang belum berhasil. Apa yang akan terjadi pada Ji Fei? Anak buah Lu Guxiang semua memandangnya. Lu Guxiang, yang awalnya penuh momentum, merasa seolah-olah ada pisau yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya dan menggaruk wajahnya. Tajam, nyeri, tertekan. "Ji Fei, kamu mau tidak mau berseru, aku hidup dengan baik." Ji Fei berkata menggoda sambil tersenyum. Tepat ketika Lu Guxiang hendak mengerahkan kekuatannya, bang. Bersamaan dengan suaranya, Ji Fei mengerahkan kekuatan dengan keras. Lu Guxiang merasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi, dan tubuhnya mundur tak terkendali. Dan Ji Fei, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Anda, tidak hanya Lu Guxiang, tetapi bawahannya juga terkejut.
Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia benar-benar berhasil mengusir Lu Guxiang. Ji Fei berdiri tegak dan menatap Lu Guxiang. Aku tidak ingin membunuh orang di perusahaanku. Hari ini aku akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Seolah-olah dia memiliki suasana amnesti. Wajah Lu Guxiang, yang sudah terbakar, menjadi semakin panas dan jelek sekarang. Kamu terlalu sombong. Dia, tetua sekte merah yang bermartabat, adalah orang yang dijunjung tinggi oleh orang lain karena keberadaannya. Dia memegang kekuatan hidup dan mati, dan yang lain berlutut padanya untuk memohon belas kasihan dan membiarkan dia menyelamatkan nyawanya. Ji Fei sebenarnya mengatakan di depan umum hari ini bahwa dia akan menyelamatkan nyawanya, yang sangat memalukan. Terlalu besar, sangat marah. Dia sekarang merasa seolah-olah dia ditelanjangi dan dilempar ke depan semua orang, lalu mulutnya ditampar 2 kali, lalu bertanya, apakah kamu yakin? Dia tidak yakin, tapi itu sudah terjadi, tidak ada yang bisa diubah. Pria ini sangat tidak tahu malu, hari ini, dia di sini untuk membalaskan dendam putranya dan membunuh Ji Fei. Sekarang, Ji Fei lah yang tidak ingin membunuh siapapun di perusahaan, tetapi ingin menyelamatkan nyawa mereka. Tak tahu malu, tidak mungkin diterima, sangat mustahil untuk diterima. Ji Fei, pergilah ke neraka. Lu Guxiang memusatkan seluruh kekuatannya, mengayunkan tinjunya lagi, dan memukul kepala Ji Fei. Para pengikut di belakangnya terdorong mundur oleh momentumnya yang kuat, dan 2 orang yang membawa mayat itu secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Dan Ji Fei berdiri diam, tidak tahu malu. Dia memarahi dengan marah. Detik berikutnya, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang perut Lu Guxiang dengan keras. Cepat, mengizinkan, kejam, karena Lu Guxiang dirangsang dan dipermalukan, dia ingin membunuh Ji Fei. Dia berpikir bahwa Ji Fei akan tetap bertarung dengan tinjunya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Fei akan dengan mudah dan kasar mengangkat tendangannya. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat. Meskipun dia berhenti tiba-tiba, berbalik dengan cepat, dan berusaha mundur sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Bang! Suara tendangan terdengar. Lu Guxiang mengerang tertahan, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Boom! 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 Setelah menjatuhkan beberapa anak buahnya satu demi satu, dia menghentikan kemundurannya dan berhasil berdiri teguh. Wajahnya menjadi pucat, dan perutnya terasa sangat sakit. Dia menatap Ji Fei dengan kemarahan dan keengganan di matanya. Tapi dia tahu tendangan Ji Fei tidak ringan, dan darah di tubuhnya mendidih. Ambil napas panjang dan tekan napas panik di tubuh Anda. Ji Fei, kamu harus mati. Lu Guxiang tidak bisa menyerah atau merasa malu, jadi dia berteriak keras. Kamu tidak bisa membunuhku, kata-kata Ji Fei seperti seember air dingin yang membasahi kepalanya. Sudut mulut Lu Guxiang bergerak-gerak beberapa kali, dan akhirnya dia berkata, aku kehilangan putraku hari ini dan merasa cemas. Dalam 3 hari, kita akan berduel di Gunung Wuwei di kota Ningjiang. Kamu mati atau aku mati. Ji Fei mencibir, dengan tatapan jijik di matanya. Lu Guxiang, jangan mencari alasan hanya karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Biar ku beritahu, apalagi 3 hari, bahkan 3 tahun, kamu bukan tandinganku. Ji Fei, kamu, tubuh Lu Guxiang gemetar karena marah. Dibenci, tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengalahkan Ji Fei sekarang. Kemampuan Ji Fei agak di luar dugaannya, tetapi balas dendam atas pembunuhan seorang anak laki-laki harus dibalas. Mendengus, Lu Guxiang mendengus dingin, berbalik dan pergi. Berhenti, Ji Fei tiba-tiba berteriak.
Lu Guxiang berhenti dan menoleh untuk melihat Ji Fei. Apakah kamu punya yang lain? Apa posisimu di gerbang merah? Mendesis. Lu Guxiang menarik napas dan menatap Ji Fei. Matanya berkedip-kedip, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kerumitan. Dia tidak menyangka Ji Fei mengetahui bahwa dia berasal dari Hongmen. Ji Fei, apakah kamu sudah menyelidiki kami? Ada ekspresi hati-hati di wajahnya. Oh, Ji Fei terkekeh dan berkata, saya tidak bisa berbicara tentang penyelidikan, tapi saya ingin memberitahu Anda, di mata saya, pintu merahnya adalah. Ji Fei berhenti. Hanya apa? Lu Guxiang bertanya dengan marah. Kentut, Ji Fei mengatakannya dengan lantang, sederhana dan gembira. Anda? Lu Guxiang sangat marah. Dia dan orang-orang di belakangnya memiliki kemarahan di mata mereka pada saat yang bersamaan. Beraninya kamu menghina orang Hongmen? Ji Fei, kamu hanya mencari kematian. Lu Guxiang berteriak keras. Namun, itulah yang kupikirkan. Ji Fei menegaskan dengan sangat tenang. Bab 610. Bolehkah aku meminjam Ji Fei selama 5 menit? Pintu merah adalah keberadaan yang misterius. Jika bukan karena Lu Chao Jun terbunuh hari ini, Lu Guxiang tidak akan bisa muncul di sini. Penghinaan, bahkan lebih tidak diperbolehkan. Di luar negeri, pintu merah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Bahkan ada pepatah yang mengatakan jika daun merah muncul maka keluarga akan hancur. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menghina orang Hongmen, dan tidak ada yang berani sombong di depan orang Hongmen. Namun Ji Fei di depan mereka tidak hanya sombong, tapi juga begitu mendominasi, yang membuat mereka merasa takut dan gugup dari lubuk hati yang paling dalam. Ji Fei mengabaikan ejekan itu, yang membuat mereka dari Sekte Merah sangat marah. Ji Fei, kamu akan cepat mati jika melakukan ini. Lu Guxiang berkata dengan nada mengancam. Ji Fei cemberut, aku ingin mati sekarang, bisakah kamu membunuhku? Lu Guxiang dan yang lainnya langsung mengepalkan tangan mereka, dengan kemarahan di wajah mereka. Saya langsung dibenci. Ji Fei mencibir, aku bisa membunuhmu sekarang, dan itu lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Semua orang memandang Lu Guxiang. Mereka sudah mulai berpikir bahwa mereka lebih baik mati daripada bertarung. Lu Guxiang menarik napas panjang dan berkata, Ji Fei, kamu luar biasa, aku pasti akan membunuhmu di Gunung Wuwei dalam 3 hari. Ji Fei mencibir, Lu Guxiang, aku harap kamu bisa memenuhinya, tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Kata-kata apa? Pikirkan berita apa yang bisa aku gunakan untuk membeli hidupmu kembali. Kalau tidak aku tidak keberatan membiarkanmu mati. Ji Fei, pembuluh darah muncul di dahi Lu Guxiang. Gulungan, Ji Fei tiba-tiba berbicara dan mengangkat tangannya. Angin kencang bertiup ke arah semua orang. Lu Guxiang ingin melawan dan mundur dengan tajam. Adapun orang-orang di belakangnya, terdengar serangkaian suara bang dong dong, dan banyak di antaranya yang terjatuh. Lu Guxiang nyaris tidak bisa berdiri teguh, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat anak buahnya menutupi tubuh mereka, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Dia merasa paru-parunya mulai membesar dan dia akan meledak karena amarah. Dia menatap Ji Fei dengan kemarahan yang lebih besar di wajahnya. Ji Fei berkata dengan tenang, jika kamu menjatuhkan adikku seperti ini, aku akan kembali seperti ini. Lu Guxiang sangat marah atas tirani Ji Fei dan tidak punya pilihan selain berkata, Ji Fei, kamu terlalu tajam. Ji Fei mencibir dan bertanya, saya mendominasi, apakah kamu tidak berdaya? Lu Guxiang terdiam. Aku sombong, apakah kamu merasa sedih? Lu Guxiang merasakan amarahnya melonjak. Aku sombong, apakah kamu marah? Lu Guxiang merasa seluruh tubuhnya telah mengendalikan aliran energi dan darah.
Aku sombong? Apakah kamu muntah darah? Ledakan. Kata-kata terakhir Ji Fei terdengar seperti guntur di telinganya, dan tubuh Lu Guxiang bergetar. Ji Fei, kamu. Engah, di tengah jalan, darah muncrat dari mulutnya. Akhirnya dia masih sangat marah hingga Ji Fei muntah darah. Ji Fei sangat mendominasi. Ji Fei sombong sekali. Tapi Ji Fei meninggalkannya tak berdaya. Ingat, pikirkan tentang apa yang akan kamu lakukan untuk membeli hidupmu. Kamu hanya punya satu kesempatan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengabaikan Lu Guxiang dan yang lainnya. Ji Fei, kamu sedang menunggu. Lu Guxiang memarahi dengan marah, meninggalkan ancaman, berbalik dan membawa orang-orang pergi. Ji Fei menatap punggungnya dengan senyuman di wajahnya. Orang-orang dari pintu merah akhirnya mulai muncul. Mereka telah melanggar aturan dan mulai, inilah yang kuinginkan. Ji Fei bergumam, Lu Guxiang keluar, masuk ke dalam mobil dan segera pergi. Hari ini, saya sangat terhina sehingga saya sangat malu. Awalnya, dia ingin datang dan menamparkan wajah Ji Fei untuk membalaskan dendam Lu Chaojun. Tapi dia dipukuli dan dimuntahkan darah. Memikirkan duel 3 hari kemudian, dia mulai merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, kekuatanlah yang berbicara sendiri. Hati Lu Guxiang sedang kacau. Akhirnya sebelum turun dari mobil, dia menelepon. Setelah percakapan sopan dengan pihak lain berkata dengan tenang, "Kalau begitu biarkan aku pergi." Lu Guxiang menutup telepon, dengan kegembiraan di wajahnya, dan melihat keluar jendela mobil. Ji Fei, ini waktumu untuk mati. Di dalam perusahaan keamanan Bameng, Raja Naga, saya baru saja menyelidiki bahwa kematian Lu Chaojun mungkin terjadi di tangan keluarga Zhou. Feng Huang memandang Ji Fei Hui dan melaporkan. Siapa keluarga Zhou? Zhou Zijian, dia. Feng Huang mengangguk. Qi Jun, yang membakar grup Jianghua, dan Qia, sekretaris grup Hongke, keduanya berasal dari keluarga Zhou. Mereka dilatih oleh keluarga Zhou. Ji Fei memandang Feng Huang, yang melanjutkan, orang tua mereka dibesarkan oleh keluarga Zhou. Saya mengerti, keluarga Zhou masih sangat pandai dalam oportunisme. Dan mereka bahkan dapat berpikir untuk menjadikan orang tua mereka sebagai tahanan rumah untuk memaksa saudara-saudari melakukan sesuatu. Ji Fei berkata dengan dingin, kedua belah pihak bersedia melakukannya. Phoenix menekankan, awasi Zhou Zijian untukku, aku ingin dia menikmati hidup. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Phoenix mengangguk dan keluar. Ji Fei berdiri dan berjalan menuju ruang akomodasi yang disiapkan oleh perusahaan. Memasuki ruangan, dia melihat Li Ruoxi menjawab telepon dengan senyuman di wajahnya, jenis senyuman yang datang dari hati, yang membuat Ji Fei sangat penasaran. Ling Yun, tunggu sebentar, suamiku sudah kembali. Aku akan bertanya padanya apakah dia bisa ikut dengan kita. Li Ruoxi menutup gagang telepon dan memandang Ji Fei. Suamiku, teman sekelas dan sahabat baikku meneleponku dan mengajakku keluar untuk ngobrol. Apakah kamu ada waktu luang? Ada antisipasi di matanya. Ji Fei tercengang. Dia belum pernah mendengar Li Ruoxi menyebut orang-orang ini sebelumnya. Senyuman muncul di wajahnya. Oke. Sangat bagus. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia langsung berkata ke ujung sana, suamiku setuju, di mana kita harus bertemu. Klub kehidupan mabuk dan mimpi kematian, kata ujung seberang. Oke, aku akan berkemas dan segera pergi. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Terima kasih, suamiku, ayo berangkat sekarang. Li Ruoxi berkata dengan gembira. Ji Fei memandangi wajah bahagia Li Ruoxi, dan hatinya dipenuhi rasa manis.
Bukankah semua yang dia lakukan hanya demi kebahagiaan wanita di depannya? Sayang, apakah kamu bertemu dengan pacar? Ku dengar ketika teman sekelas bertemu, akan ada berbagai macam perbandingan. Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Li Ruoxi melirik Ji Fei, apakah kamu begitu tidak yakin pada dirimu sendiri? Ji Fei mengangkat alisnya. Tentu saja aku yakin. Aku tidak percaya ada pria lain di dunia ini yang bisa menaklukkanmu. Hati Li Ruoxi terasa hangat dan dipenuhi kebahagiaan. Tapi masih ada ekspresi arogansi di wajahnya, dan dia memutar matanya ke arah Ji Fei. Aku tidak ditaklukkan olehmu, dan aku belum melihat kemampuanmu. Apakah kamu ingin membuktikannya? Ji Fei berkata sambil tersenyum jahat. Aku benci itu. Aku akan mengajakmu bertemu dengan sahabat wanita cantik nanti. Mata Ji Fei melebar. Kalau begitu aku tidak pergi. Li Ruoxi tiba-tiba menjadi cemas. Pihak lain mendengar bahwa dia sudah menikah. Tetapi dia terus mengatakan bahwa dia ingin bertemu suaminya. Dan mereka semua setuju. Sengaja membuat Ji Fei kesal. Dia berkata, apakah kamu pikir kamu terlalu jelek dan tidak berani melihat orang? Memotong, Ji Fei terkekeh. Aku takut jika aku terlalu tampan, orang lain akan jatuh cinta padaku dan kamu akan cemburu. Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei dan berkata, berhentilah bersikap narsis. Siapa lagi yang mungkin menginginkanmu selain aku? Bagaimana kalau aku bertanya? Ji Fei membuka pintu dan bertanya. Persetan denganmu? Li Ruoxi telah memeluk lengan Ji Fei dan mendorongnya keluar. Saat mereka membuka pintu, mereka berdua tercengang. Aku ingin Ji Fei, maukah kamu memberikannya padaku? Oda Miki bertanya dengan semangat dalam suaranya. Li Ruoxi, tak bisa bicara? Puff, Ji Fei langsung tertawa. Sorot mata Li Ruoxi penuh dengan ejekan. Apakah kali ini memalukan? Li Ruoxi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya ingin menggunakannya untuk saat ini, temani saya bertemu seseorang. Oda Miki menunjukkan penyesalan di wajahnya. Dia baru saja mendengar dua orang berbicara di dalam dan bertanya dengan secercah harapan di dalam hatinya. Hasil kecewa, bolehkah aku meminjam Ji Fei selama 5 menit? Bersambung.